Jadi rupanya waktu saya kecil, karena saya sering berantem, rupanya saya dikeroyok di kampung. Nah, ibu saya itu pulang dari kerja, naik motor, lihat saya lagi dikeroyok. Tante saya lagi di situ. Kayak kenapa katanya? Itu si Anies lagi dikeroyok di depan katanya. Ibu saya itu ketika saya dikeroyok cuma dilihatin aja, dipastiin kira-kira masih aman lah gitu. Memang koalisinya plus waktu itu. Tapi ya Pak Anies kan dari kerja masih kuliah udah penelitian, akademisi gitu. Zaman-zaman kayak SMP, SD gitu, pernah bandel nggak sih kalau Bapak gitu? Udah, jadi, nah itu dia. Mungkin bandel diselesain masa itu. Ya, saya dulu suka berantem. Saya iya kecil. Sama. Jadi agak kecil, agak repot. Calon saya. Jadi sampai ibu saya itu suatu SD itu saya sering dipanggil ke sekolah. Sampai pernah saya dipanggil ibu, dia bilang, udah kamu sekolahin di sekolah tinju aja. Karena saya berantem. Nah, bukan. Jadi belum Mike Tyson. Muhammad Ali kali. Muhammad Ali, betul. Muhammad Ali. Iya. Jadi idola saya itu Muhammad Ali. Dan kalau Muhammad Ali main kita nonton tuh. Dulu jalanan sepi Pak. Itu kita Pak nonton Muhammad Ali. Dan akibat itu jadi seneng tuh berantem. Tinju. Nah, jadi masa awal tuh agak sering berantem. Bahkan saya pernah dikeroyok. Jadi ada kejadian nih. Sebenarnya kejadiannya saya nggak inget ya. Tapi baru diingetin ketika saya udah besar. Satu ketika anak saya itu berapa tahun lalu kan rame Smackdown tuh. Iya. Terus anak saya tuh kena Smackdown di sekolah. Terus saya ditelepon di kantor. Anak ini berani benar. Dikasih tahu dibawa ke IGD katanya. Kena Smackdown. Mau ke IGD ya dokter. Waduh, repot kan. Jadi saya datang ke sana liatin. Nggak apa-apa sih akhirnya. Tapi pas sampai rumah, tante saya itu bilang, kayak Anies kecil juga dulu gitu katanya. Tante saya yang bilang nih, ini kena Smackdown, Anies juga dulu gitu. Gimana ceritanya? Nah, baru saya tahu ceritanya tuh. Jadi yang cerita tante saya nggak ingat tuh. Jadi rupanya waktu saya kecil, karena saya sering berantem, rupanya saya dikeroyok di kampung. Nah, ibu saya itu pulang dari kerja, naik motor, lihat saya lagi dikeroyok. Terus ibu saya tuh ngeliatin aja dari jauh. Nggak diapa-apain. Nah, terus saya udah selesai, masuk ke dalam. Rupanya ibu saya itu berair matanya tuh kayak gimana gitu, ngelihat anaknya dikeroyok kan. Terus tante saya lagi di situ. Kayak kenapa katanya? Itu si Anies lagi dikeroyok di depan katanya. Terus dipisahin. Enggak. Enggak. Terus dibiarin sama ibu saya. Enggak. Terus gimana? Ya biar dia ngadepin, biar dia belajar ngadepin masalah gitu. Jadi ibu saya itu ketika saya dikeroyok cuma dilihatin aja, dipastiin kira-kira masih aman lah gitu. Kayaknya masih tangan kosong ini deh. Tapi saya masih liatin gitu sampai semua selesai. Nah, saya memang sering berantem waktu itu. Dan mungkin barangkali di antara teman-teman tuh mungkin ada situasi kesepakatan, yuk kita serbu sama-sama nih gitu ya kira-kira. Karena Pak Anies sering 1 lawan 1, mereka kalah gitu. Barangkali gitu. Akhirnya mereka buat koalisi lah itu. Buat ngeroyok Pak Anies gitu ya, buat mengalahkan. Kalau 1 lawan 1 berat. Ya ini kita ngomongin masalah iya, berantem. Jadi memang koalisinya plus waktu itu. Ya karena orangnya banyak. Iya, betul. Ini soal ini masa lalu ya. Cerita masa kecil. Jadi dikeroyok lah gitu. Dikeroyok ya. Terus alhamdulillah survive. Nah, terus lama-lama karena saya sering berantem begitu, lama-lama orang tua itu kan mungkin repot juga nih, gimana ini anaknya biar agak geser dikit gitu. Nah, saya ini punya kesenangan naik sepeda. Terus orang tua saya itu bilang, Anies nggak boleh naik sepeda keluar kampung. Kalau di zaman dulu tuh gini, kalau di Jogja, kalau di kampung jalanannya tanah. Kalau di luar kampung itu kan aspal. Jadi saya nggak boleh ke aspal tuh, hanya bolehnya di kampung aja. Kalau di aspal ya. Nah, tapi terus dia bilang gini, boleh naik sepeda di aspal keluar, asal perginya ke perpustakaan. Nah, jadi saya itu seneng ke perpustakaan bukan karena suka buku, karena pengen sepedaan. Tapi lama-kelamaan mau nggak mau jadi baca. Itu dia.
Jadi sebenarnya nggak dibilangin Anies ke perpustakaan ya biar wawasannya luas, nggak ada itu semua. Cuma bilang pengen dia suka naik sepeda nih, boleh keluar tapi ke perpustakaan. Jadi akhirnya saya kalau sore naik sepeda ke perpustakaan, baca buku. Nah di situ mulai saya lebih banyak baca buku, lebih banyak lihat itu mulainya dari suka ke perpustakaan. Sampai sekarang baca buku Pak? Ya masih lah. Sampai sekarang pas